Kita semua pasti setuju jika Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, negara tercinta kita juga sangat kaya akan hasil alamnya. Banyak kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa ini untuk keperluan di masa sekarang dan masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang terkubur di Indonesia adalah sumber energi. Terdapat banyak sumber energi yang terpendam di Indonesia, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga biomasa. Energi-energi tersebut saat ini digunakan sebagai sumber energi utama oleh masyarakat. Kebutuhan energi listrik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan atau EBT sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Memangnya apa sih EBT itu? Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari energi baru terbarukan yaitu sinar matahari, ombak, angin, air, dan lain sebagainya yang bisa diperbarui. Pada tahun 2018, pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik di Indonesia yaitu sebesar 8,8 gigawatt atau 14% dari total kapasitas pembangkit listrik, yakni fosil dan non-fosil. Pemanfaatan EBT di Indonesia tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan potensi EBT yang mencapai 442 gigawatt. Melalui PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, target bauran EBT di Indonesia yaitu sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Pemanfaatan EBT juga sesuai dengan poin ke-7 dan ke-13 Sustainable Development Goals. Mengingat besarnya dampak buruk bahan bakar fosil serta potensi EBT di Indonesia yang sangat besar, maka transisi energi perlu untuk dilakukan. Lalu bagaimana dengan potensi EBT di Desa Wonowoso? Mari kita bahas potensi energi surya dan energi bayu di Desa Wonowoso. Apa itu energi surya? Energi surya merupakan energi yang bersumber dari sinar matahari, di mana partikel matahari atau foton yang sampai ke bumi dikonversikan menjadi energi listrik. Berikut ini adalah potensi umum energi surya di Desa Wonowoso. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Pancaran sinar matahari dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu langsung, terhambur, dan terpantulkan. Ketiga komponen tersebut membentuk iradiasi total yang disebut dengan Global Tilt Irradiance. Besar GTI di Desa Wonowoso cukup menjanjikan, yaitu sebesar 5,393 kWh per meter persegi per hari, atau sebesar 1968,6 kWh per meter persegi per tahun. Dengan menggunakan panel surya berukuran 1000 watt peak dan sudut panel surya 11 derajat, energi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,004 MWh per hari atau sebesar 1,487 MWh per tahun. Lalu bagaimana dengan potensi energi bayu di Desa Wonowoso? Sebelumnya, apa sih energi bayu itu? Bayu atau angin merupakan udara yang bergerak. Dari pergerakan angin tersebut terdapat energi yang bisa dimanfaatkan, yaitu energi kinetik. Energi tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Di Desa Wonowoso, pada ketinggian 10 meter kecepatan anginnya yaitu sebesar 2,56 meter per second, dengan besar daya dapat mencapai 27 watt per meter persegi. Sedangkan pada ketinggian 50 meter, kecepatan anginnya yaitu sebesar 3,7 meter per second, dengan daya yang dapat dihasilkan mencapai 67 watt per meter persegi. Sementara itu, pada ketinggian 100 meter, kecepatan anginnya yaitu sebesar 4,46 meter per second, dengan daya yang dapat dihasilkan mencapai 100 watt per meter persegi. Gimana? Besar banget kan potensi energi surya dan energi bayu di Desa Wonowoso? Selanjutnya kita akan membahas mengenai konservasi energi. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43 tahun 1991 tentang konservasi energi pasal 1 ayat 3, dikatakan bahwa konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan.
Selanjutnya berdasarkan pasal 2-nya, tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional, dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata, serta kelestarian sumber-sumber energi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi, dinyatakan bahwa konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Memangnya kenapa sih harus melakukan konservasi energi? Kebutuhan energi listrik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi pada kegiatan domestik maupun non-domestik dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut tentunya dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan mempercepat perubahan iklim global. Penggunaan bahan bakar fosil seperti pada PLTU menyumbang emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, semakin tinggi penggunaan listrik maka bahan bakar fosil yang digunakan juga akan semakin besar, sehingga semakin memperparah kondisi lingkungan. Dikutip dari Britannica.com, berikut ini adalah proyeksi perubahan suhu permukaan rata-rata. Ngeri banget kan? Oleh karena itu, upaya-upaya konservasi energi sangat diperlukan untuk membantu dalam penggunaan energi secara bijaksana, sehingga energi listrik dapat digunakan dengan seefisien mungkin. Dengan begitu, kita dapat meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Lalu, upaya-upaya konservasi energi apa sajakah yang dapat kita lakukan di rumah? Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari menghemat energi, seperti dapat menekan biaya tagihan listrik, mengurangi emisi karbon di udara, mencegah pemanasan global, dan lain sebagainya. Konservasi energi dapat kita lakukan mulai dari tempat di mana kita tinggal. Setidaknya terdapat 5 kelompok komponen penggunaan energi pada rumah tangga, diantaranya yaitu pencahayaan, termal, MCK, makanan dan minuman, serta gawai. Terdapat beberapa upaya konservasi energi pada kelompok pencahayaan. Di antaranya yaitu mematikan lampu apabila tidak digunakan, lalu mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi seperti neon atau LED, kemudian membersihkan lampu secara berkala, serta menggunakan sistem pencahayaan otomatis. Sedangkan pada kelompok termal, beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu mematikan AC dan kipas angin apabila tidak digunakan, lalu mengatur AC dan kipas angin sesuai dengan kebutuhan, kemudian menggunakan timer untuk mengatur pemakaian AC, lalu menggunakan AC dan kipas yang hemat energi, menggunakan kapasitas AC sesuai dengan volume ruangan, menutup ruangan yang ber-AC, serta membersihkan kipas dan AC secara berkala. Sementara itu, pada kelompok MCK upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama menggunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak, lalu menggunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas, kemudian mengurangi penggunaan pengering listrik, mengatur suhu setrika sesuai dengan kebutuhan, mengurangi intensitas menyetrika, menggunakan pompa air sesuai dengan ketinggian sumur dan keran, serta menggunakan sistem otomatis yang mematikan pompa apabila air terisi penuh. Selanjutnya, upaya-upaya konservasi energi pada kelompok makanan dan minuman diantaranya yaitu memastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat dan isi kulkas secukupnya, kemudian jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, membersihkan kondensor secara teratur, menggunakan pendingin dan pemanas dispenser hanya saat akan dibutuhkan, atau optimalkan air dingin dari kulkas, kemudian mengatur suhu kulkas sesuai dengan kebutuhan, serta menggunakan oven secukupnya. Sedangkan upaya-upaya konservasi energi pada kelompok gawai diantaranya yaitu yang pertama mematikan layar monitor apabila sedang istirahat, kemudian menggunakan resolusi display dan brightness yang rendah, lalu cabut colokan listrik seperti charger apabila tidak digunakan, serta mematikan TV apabila tidak ditonton. Gimana? Mudah banget kan upaya-upaya konservasi energi yang bisa kita lakukan di rumah? Yuk kita selamatkan bumi mulai dari rumah. Demikianlah materi energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi di rumah tangga. Semoga bisa memberikan manfaat yang luas, besar, dan berkelanjutan. Terima kasih.